بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu tegap baik di dalam merealisasikan dan melaksanakan syariatnya sampai datangnya hari pembalasan. Pada kesempatan pertemuan pagi ini, kita akan membahas tentang permasalahan macam-macam tauhid, dan sebelumnya alhamdulillah sudah pernah kita bahas. Tapi seperti difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka ingatkanlah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan menjauhi segala apa yang dilarang sangat bermanfaat sekali kepada orang-orang yang beriman, khususnya tentang permasalahan prinsip dasar agama kita yang menjadi cakar ayam, yang menjadi fondasi dasar dibangunnya sebuah bangunan Islam untuk bisa berdiri dengan kokoh dan kuat dalam setiap pribadi muslim dan orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan hari akhir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tauhid pengertiannya adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan beribadah hanya kepada Allah semata, mengarahkan seluruh ketaatan peribadahan yang telah disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh syariat tersebut, seluruh ketaatan tersebut tidaklah kita tunaikan karena Allah, untuk Allah, dan kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Dan perlu diingat bahwasannya tauhid adalah merupakan tujuan penciptaan manusia dan alam semesta ini. Sekali lagi, tauhid adalah merupakan tujuan penciptaan kita semua dan seluruh alam semesta ini. Karena banyak tersebar hadis dhaif yang menyatakan bahwasannya dunia ini diciptakan dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dengan hadis laulaka ini yang banyak tersebar ini adalah merupakan hadis yang sangat lemah, ya kan, dan bahkan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Kita juga mengenal ada hadis lain seperti utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya, mungkin banyak kita sering belajar ketika duduk di bangku SD atau SMP, guru-guru menyampaikan walaupun mereka tidak tahu tentang kedudukan hadis tersebut, padahal hadis tersebut dhaif dan bahkan tidak ada sanadnya.
ya kan, tapi sudah banyak tersebar di mulut manusia sebagai sebuah perkataan masyhur yang nisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kalau secara makna kita lihat, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, betul. Kita menuntut ilmu, mencari ilmu sampai mana saja. Para imam salafus soleh, di mana ada hadis walaupun cuma satu, walaupun mereka harus berjalan dari Yaman sampai ke Syria, sampai ke Baghdad, mereka kejar untuk bisa mendapatkan satu ilmu hadis tersebut dan bisa mempraktekkan agama tersebut dalam rangka ketaatan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika perkataan tersebut dinisbatkan kepada Rasulullah, ini yang gak boleh. Karena penisbatan kata kepada Rasulullah SAW ini adalah merupakan agama yang berhubungan dengan aturan syariat. Ya kan? Makanya Rasulullah mengatakan dan bersabda, ya kan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, mengatakan sebuah perkataan dinisbatkan kepadaku, bahwasanya perkataan tersebut bukan perkataan yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya di api neraka. Jadi sebuah pertanggungjawaban yang sangat besar dan bukan sembarangan. Nah, hadis yang salah tadi yang mengatakan tujuan penciptaan manusia karena Muhammad dan diciptakan ya kan dengan cahaya Nabi Muhammad, ini sebuah kesalahan. Karena kalau kita mau lihat sendiri prinsip tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Nabi Muhammad untuk apa? Iya kan? Apa maksud rahmatan lil alamin? Apakah memperbaiki akhlak? Ya kan? Hanya sekedar tingkah laku kita saja? Tidak. Tapi bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara seseorang beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya dalam surat Az-Zariyat yang sering kita dengar Allah berfirman, dan ini menjadi prinsip yang paling benar akan tujuan sebab kenapa Allah menciptakan kita dan alam semesta ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama mengatakan al-ibadah di sini maknanya adalah at-tauhid, liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan peribadahan hanya semata kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ibadah yang kita tunaikan itu berdasarkan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah, bukan sebuah aturan yang dikarang sendiri, ya kan, semau apa yang kita inginkan. Karena pengertian takwa itu apa? Anta'mal bita'atillah ala nurim minallah. Engkau melaksanakan, menunaikan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan apa? Cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa tarju rahmat Allah. Dan ketika engkau melaksanakannya, engkau mengharap apa? Rahmat dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antaqtruka ma'asiyatan, dan engkau tinggalkan perbuatan maksiat, ya kan, ala nurim minallah, berdasarkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takhafu adab Allah, dan engkau tunaikan dalam keadaan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat pengertian haram sebagai kebalikan dari amalan wajib. Kalau amalan wajib apa pengertiannya? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kita berdosa. Kalau haram, ya kan, sebaliknya, dikerjakan kita akan mendapatkan dosa, ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Tapi tidak semua orang yang meninggalkan perbuatan haram mendapatkan pahala. Sudah janjian nih, kompak,
Ya wis, ketemuan nanti di sana, kebetulan ada rumah kok kosong. Ya kan? Begitu sampai sana ada orang. Ya, gagal deh. Ya kan? Udah gampang dah, minggu depan. Waduh, kelamaan. Ya coba nanti saya intai, kalau pas kosong nanti kita masuk. Hari itu gagal nih, melakukan maksiat. Nggak jadi kan? Tapi apakah ketidakjadiannya untuk melakukan maksiat mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena nggak jadinya bukan karena Allah, nggak jadinya karena waktu dan kondisi dan tempat yang tidak memungkinkan, karena manusia, maka nggak akan dibalas sama sekali. Perbuatan haram yang ketika seseorang meninggalkannya akan mendapatkan balasan pahala adalah perbuatan haram yang ditinggalkan karena Allah. Begitu juga perbuatan yang wajib yang dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sunnah, yang makruh, semuanya kita tunaikan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, tauhid yang berdasarkan Al-Quranul Karim, dan kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tauhid ini, ada 3 macam. Ada sebagian orang yang membantah itu tauhid nggak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, nggak ada tauhid bagi 3. Ya betul, penamaan seperti ini di zaman Rasulullah SAW belum keluar. Penamaan sholat tarawih pun di zaman Rasulullah belum keluar, belum ada. Mau apa lagi, ayo? Ya kan, pemberian titik pada tulisan Arab, harokat di zaman Rasulullah pun belum ada. Ini yang dijadikan alasan tentang bolehnya bid'ah hasanah. Ya kan, oke, saya tanyakan, di zaman Rasulullah SAW orang butuh baca Al-Quran dengan titik dan harokat atau tidak? Tidak. Ayo bapak sekalian, Tidak, karena butuh nggak? Nggak butuh. Belum membutuhkan untuk membaca Al-Quranul Karim dengan titik dan harokat. Kenapa? Karena itu bahasa mereka. Dari kecil mereka berbicara dengan bahasa tersebut, terdidik dengan bahasa tersebut, berbicara dengan bahasa tersebut. Kalau saya tuliskan di sini ada papan tulis, iya kan? Misalnya ada kolam kan? Ada papan tulis, misalnya kita tuliskan, ya kan? Kalimat baitun, iya kan? Kalimat baitun, ya. Coba, ya kan? Jelas ya kan? Ini kalau kita tulis, ya kan? Kalimat baitun. Yang sebelah sini nggak kelihatan. Kita tulis, ya kan? Nah ini kan jelas baitun. Nah kalau di zaman Rasulullah gini toh, apa nih? Tanpa titik. Gimana bedakan ba, gimana bedakan ya, gimana bedakan tak? Tapi orang di zaman itu tahu. Gimana bedakan jim, ya kan? Ha dan kha. Kalimat dajaj, orang Mesir ngomong degag, iya kan? Gimana bedakan yang pertama hurufnya jim, yang kedua juga jim? Tapi mereka tahu, karena mereka belajar dari kecil dengan bahasa tersebut. Gak usah jauh-jauh, zaman sekarang aja. Saya bawa anak saya umur 3 tahun ke Saudi, tak kumpulin sama anak-anak Arab, sekolah pakai bahasa Arab dan terus berkomunikasi dengan bahasa Arab. Untuk ngomong logat Arabnya saya kalah. Padahal saya belajar nahwu, sorof,
logatnya, makhraj hurufnya keluar. Kenapa? Dia belajar dari kecil. Makanya anak kecil bisa kita ajari sampai 3-4 bahasa. Masih bisa. Belajar grammar enggak? Enggak belajar grammar mereka. Dan ngomongnya lebih enak. Ya kan? Kalau kata orang Indonesia kedengarannya lehernya di zaman Rasulullah belum butuh mereka baca dengan titik, ya kan, dengan harokat. Dan seperti ini ketika itu diturunkan. Kapan mulai ada titik? Ketika umat Islam mulai menyebar dan orang-orang non-Arab mulai masuk ke dalam Islam. Sebelumnya Imam Bukhari tahu bahasa Arab? Enggak. Tapi belajar mendalami bahasa Arab sampai menjadi seorang imam besar dan bukunya menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Sibawayh. Siapa Sibawayh? Ada yang tahu Sibawayh? Iya kan? Imam ahli nahu yang bukunya jadi rujukan ahli nahu. Orang mana? Orang non-Arab, bukan orang Arab. Tapi bukunya jadi buku panduan grammar nahu bahasa Arab. Ketika banyak orang non-Arab yang masuk Islam, otomatis dibutuhkan sebuah kaidah untuk bisa mempelajari bahasa Arab, mengetahui dan membedakan tulisan Arab yang satu dengan yang lainnya, untuk mereka bisa belajar dan membaca. Maka ketika itu ulama Islam, ulama Arab, mereka berpikir bagaimana biar orang bisa belajar Islam. Dibuatlah kaidah. Karena pencampuran sampai anak-anak Arabnya sendiri yang kumpul sama orang non-Arab, bahasanya berubah, berantakan. Contoh lagi, nggak usah jauh-jauh. Orang Saudi di sini ngomong sama orang Saudi, sama ngomong sama orang Bengali, beda kan? Anak kecil yang bahasa Arabnya bener, terus ngomong sama orang Bengali, jadi berubah. Ngomongnya udah mufradatnya sawa-sawa anak enta. Iya kan? Enta anak sawa-sawa kubri. Janjian mau ketemu di, ya kan, apa jembatan ini. Ngomongnya anak enta sawa-sawa kubri. Kalau diterjemahkan apa? Kamu sama kita sama-sama modelnya kayak jembatan. Iya kan? Mau nyuci mobil, iya kan? Kofil, ya kan, kafil kofil, ya kan, intas sayara nakasil. Apa terjemahannya? Kamu mobil tak cuci, ya kan, enta kafar anak kasil, khalas kullu. Badan enta ruh, ya kan, enta fi mahattah, ya kan, ya kan, ya kan, enta fi bakalah suwaya yamin, berantakan. Bukan orang Benggalinya diajak pinter, tapi orang Arabnya yang remuk, akhirnya bahasa Arabnya kayak bahasa Arab Bengali. Iya. Akhirnya dibutuhkan sebuah kaidah gimana orang bisa tahu cara membaca tulisan Arab, bagaimana nulis tulisan Arab, sehingga mereka bisa membedakan mana yang ba, mana yang ta, mana yang tha, mana yang ya, mana yang jim, mana yang ha, mana yang kho. Dibuatlah titik untuk membedakan. Berkembang lagi, bahasa Arab kan harus ketemu harokat akhirnya. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Biar orang bisa tahu, dibuatlah
harokat. Kalau nggak ada harokat, nggak titik, gimana orang Indonesia bisa baca Al-Quran? Ayo sekarang datangkan Al-Quran gundul, nggak usah pakai huruf, orang Indonesia suruh baca. Tapi kalau ada harokatnya, juru bacanya Indonesia yang nggak bisa bahasa Arab sama sekali tapi hafal Al-Quran, suruh baca, lebih pintar dari orang Arabnya. Karena mereka sudah tahu kaidah. Penemuan harokat ini secara bahasa bid'ah, bener. Tapi secara syariat ini yang dinamakan sebagai al-masalih al-mursalah. Dan ini yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, kaidah ini. Al-masalih al-mursalah, kemaslahatan. Nah, masalih mursalah ini yang dituju adalah olah otak untuk menemukan sebuah sarana dan metode supaya orang bisa belajar agama dengan baik. Orang dulu adzan Bilal harus naik ke gunung. Setelah itu naik ke menara. Orang bisa dengar. Semakin besar sampai di zaman Utsman diberikan peringatan sebelum waktu masuknya sholat di pasar. Karena suara sudah tidak terjangkau. Sekarang dengan teknologi ada mikrofon. Saya sekarang bicara dengan pembesar suara. Suara saya lebih ringan daripada nggak pakai ini, jerit-jerit. Ini bid'ah ini. Ini secara bahasa bid'ah. Orang nulis gimana dulu? Pakai dipahat kan? Silakan lihat ke piramida. Itu gambar-gambar yang ada tulisan itu yang seperti gambar itu tulisan itu. Sekarang kita sudah punya pulpen seperti ini. Ini bid'ah. Air kemasan. Tahun 70-an orang kenal air kemasan. Iya kan, air sumur minumnya. Dibuat menjadi air kemasan, ditutup ya kan, ini bid'ah. Secara bahasa. Karena maknanya secara bahasa sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Kayak gitu. Nih, buku dibuat seperti ini. Bid'ah. Tapi ketika orang azan pakai mikrofon, azannya berubah? Enggak kan? Azannya tetap seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma ini sebuah sarana untuk menyampaikan, mengembangkan. Nah, tapi kalau peringatan azannya pakainya gong, tung, baru azan. Atau pakai jidur, atau pakai beduk, atau pakai kentongan. Padahal kita tahu bagaimana Rasulullah SAW mencari cara untuk menyampaikan panggilan sholat. Ada yang pakai lonceng, ada yang nyuruh buat api unggun di atas tempat yang tinggi. Caranya sudah ada, kenapa kita pakai cara lain? Mikrofonnya sudah ada. Jadi jelas, ini masalah al-mursalah. Sarana untuk kita bisa menjadi pandai mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan bukan merupakan sebagai sesuatu yang bid'ah. Secara bahasa betul bid'ah, tapi secara syariat tidak. Ada yang berubah bacaan Al-Quran ketika dikasih titik, dikasih koma, ketika dikasih harokat, nggak ada yang berubah, tetap dibaca seperti itu dan tidak berubah. Begitu juga tauhid ini, maknanya sudah ada. Nah, para ulama menjabarkan dan menjelaskan, memberikan kaidah, ini li tauhid rububiyah seperti ini tauhid uluhiyah seperti ini li tauhid asma wa sifat seperti ini, supaya orang bisa membedakan. Karena kalau kita baca ketuhanan yang Maha Esa, orang Yahudi percaya dengan adanya Tuhan, ya kan? Orang Kristen percaya dengan adanya Tuhan. Bahkan seluruh agama percaya dengan adanya Tuhan.
Assalamualaikum. Bahkan Fir'aun pun kenal siapa Tuhannya. Piramida itu dibuat untuk apa tujuannya? Supaya bisa menembus ke langit, pengen lihat siapa Tuhannya Musa. Bukan itu toh, iblis biangnya. Siapa yang tauhid rububiyahnya lebih kuat dari iblis? Bicara langsung sama Allah. Ada di majelisnya malaikat sebelum diturunkan. Ada yang lebih kuat tauhid rububiyah dari iblis? Orang liberal tauhid rububiyahnya itu lebih kuat iblis daripada orang liberal. Iblis nggak mau percaya dan yakin kalau semua agama itu sama. Mustahil iblis memiliki keyakinan seluruh agama sama kayak orang liberal yang mengatakan seluruh agama sama. Kenapa? Karena dia tahu kalau Allah itu ada dan Allah mensyariatkan. Tapi kenapa iblis dikatakan sebagai pimpinan tauhid? Karena dia tidak mau mentaati Allah dan tidak mau beribadah dengan cara Allah. Ini yang dinamakan sebagai tauhid uluhiyah. Bukan hanya meyakini saja Allah itu ada, tapi kita beribadah kepada Rabb yang kita yakini itu dan beribadah dengan cara Rabb yang kita yakini. Seperti itu. Nah, prinsip pertama adalah tauhid rububiyah. Kita mungkin akan ambil tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, tauhid asma wa sifat mungkin cukup perlu pembahasan yang agak lebih jelas lagi dan lebih panjang. Tauhid rububiyah adalah tauhid, kalau ringkasnya, ifradullahi bi af'alihi. Mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Bagaimana mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah? Bukankah kita sebagai seorang hamba mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, ya kan, menghidupkan kita, mematikan kita, menciptakan alam semesta beserta dengan istrinya yang menjaga dan mengaturnya? Semua itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Makanya kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Yakin bahwasanya Allah lah sang pencipta, pemberi rizki, pemberi hidup dan kematian. Allah lah yang menjaga kita dan menjaga seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Allah lah yang mengatur. Kita yakini keberadaan Allah dengan seluruh perbuatan yang Allah lakukan tersebut. Nah, pengakuan tauhid jenis pertama ini, orang-orang kafir pun masih mengikuti macam tauhid seperti ini. Di antaranya tadi, iblis, pimpinannya yang paling besar, masih percaya dengan tauhid rububiyah. Tapi pengakuan hanya dengan tauhid rububiyah tidak cukup. Dan tidak bisa dikatakan seseorang menjadi seorang yang beragama Islam. Karena kalau kita tanyakan kepada orang-orang jahiliyah pun, yang Rasulullah diturunkan kepada mereka untuk mengajak mereka kepada ketaatan, beribadah kepada Allah, dikatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum, apa kata mereka? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah. Kalau mereka ditanya tentang siapa pencipta mereka, maka mereka semua akan menjawab Allah. Anda kira Abu Lahab, Abu Jahal orang yang gak percaya dengan adanya Allah? Ayat ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad, dan disampaikan kepada orang jahiliyah ketika itu. Dan orang-orang jahiliyah notabene orang-orang yang kenal dengan adanya tauhid rububiyah, dan banyak diceritakan dalam ayat. Mereka ketika ada dalam perjalanan berlayar di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan secara ikhlas tanpa perantara, karena perantaranya ada di daratan, ya kan? Mereka sekarang di laut, mau lari kemana ini? Orang zaman sekarang
bahkan lebih gawat, dan mereka sudah menyandang nama Islam. Nggak waktu seneng, nggak waktu susah mintanya sama Abdul Qadir Jailani. Orang jahiliyah pas saat genting nemen, gentingnya ini mentok, langsung minta sama Allah. Tapi giliran selamat dari laut, balik lagi ke daratan, minta lagi kepada Allah melalui berhala-berhala mereka. Dan apakah berhala-berhala yang mereka sembah itu murni batu yang memang disembah? Enggak. Permisalan dari orang-orang soleh yang hidup di zaman nenek moyang mereka, yang dibuat permisalannya dengan patung, dengan keyakinan bahwasanya ruh mereka bisa menyampaikan proposal mereka kepada Allah. Kalau nggak lewat sini, banyak dosanya, nggak bakal diterima. Makanya minta melalui, ya kan, ada wasilahnya, ada koneksinya. Saya mau ngelamar kerja, ya kan, waduh saingannya banyak, sedangkan mereka lebih hebat-hebat dari saya, tapi saya punya orang dalam, iya kan, yang bisa ngambil apa, berkas saya, yang dulunya paling bawah taruh paling atas, yang lebih pinter, yang lebih berhak, yang memang lebih berilmu dan mampu untuk memegangnya. Malah nggak diterima. Yang pelompang-pelompong nggak tahu apa-apa, yang dijadikan sebagai orang yang memegang sebuah jabatan, hancur. Ini yang disebut dengan nama nepotisme atau apa seperti itu. Nah, ini kenyataannya. Makanya mereka adalah orang-orang yang tahu tentang makna tauhid rububiyah, ya kan? Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai orang-orang kafir? Karena mereka tidak mau beribadah dengan cara Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh lain yang pernah saya sampaikan dalam majelis ini, ketika ada seorang utusan dari orang kufar Quraisy yang kata orang Jawa Timur nyambangi Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita semua udah mentok nih, kamu yang ahli bahasa, ahli sastra, coba adepin Muhammad itu, si tukang sihir itu yang ngomongnya bisa nyihir manusia, walaupun mereka yakin itu bukan sihir. Disamperi untuk dinasehati, didengarkan sama Rasulullah. Sudah cukup, selesai? Iya. Ditanya, kamu punya berapa Tuhan? 7. 1 di langit, 6 di bawah. Oke, kata Rasulullah, kalau kamu dalam keadaan sakit, mintanya kemana? Sama yang di atas. Kalau dalam keadaan susah, mintanya sampai di mana? Yang di atas. Kok keringan paceklik, mintanya sama yang di atas. Lah terus yang di bawah kerjaannya apa? Iya kan? Mereka paham, tahu. Makanya kalau kita mau katakan, iya kan, kayak prinsip apa nih, 5 sila yang ada pada Pancasila, kalau kita mau terapkan prinsip ke-1 aja, itu 5 agama di Indonesia nggak ada yang masuk kecuali Islam dong. Lah kan ketuhanan yang Maha Esa. Lah Kristen apa? Tuhan Bapa, Ibu dan Roh Kudus. Berarti bukan Esa dong kayak gitu. Udah nggak ada yang masuk. Kalau mau dibilang dipraktekkan dengan secara benar loh. Ini dari segi tauhid rububiyah. Tapi manusia itu nafsunya, hawanya, yang selalu bahkan bisa mengalahkan pikirannya dan otaknya untuk bisa berpikir dengan jernih. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu singkatnya adalah ifradullah bi af'alil ibad. Tadi ifradullah bi af'alihi. Nah sekarang tauhid uluhiyah apa? Ifradullah bi af'alil ibad. Setelah kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah, yang kedua yang akan menjadi kesempurnaan bagi agama kita adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Ini yang dinamakan sebagai tauhid ibadah.
Makanya pengertian ringkasnya biar kita paham adalah ifradullah bi af'alil ibad. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita, perbuatan hamba. Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala ya kan telah mensyariatkan berbagai macam bentuk peribadahan dan ketaatan yang diwahyukan kepada utusannya, dan kita diperintahkan untuk melakukan amalan dan syariat tersebut karena Allah dan untuk Allah semata. Seperti berdoa, doa kita untuk siapa? Allah semata. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Tawaf kita untuk siapa? Hanya untuk Allah. Menyembelih binatang kurban kita untuk siapa? Hanya untuk Allah. Nazar kita untuk siapa? Hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir, dan tauhid inilah yang menjadi sebab perseteruan, pertengkaran, pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul mereka. Bukan masalah tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah mereka semua sudah tahu. Makanya setelah Nabi Adam, dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu kan nggak ada syirik. Kapan syirik mulai terjadi? Di zaman Nabi Nuh. Makanya Nuh dikatakan sebagai rasul pertama, karena di zaman Nuh lah pertama kali terjadi perbuatan syirik. Dan ingat, kaum Nabi Nuh berbuat syirik bukan tidak percaya dengan adanya Allah, tapi mereka menjadikan perantara-perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian banyak dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Quran kan, memberikan anjuran tentang permasalahan tauhid uluhiyah ini, diantaranya agar setiap muslim berdoa dan meminta hajatnya dan seluruh apa yang diinginkan hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala semata. Dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, kita selalu membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta. Artinya apa? Hanya khusus kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah semata kami berdoa ya Allah, dan kami sekali-kali tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadamu. Pertolongan yang tidak bisa diminta kecuali hanya kepada Allah. Minta rezeki, minta kekayaan, jodoh, dan lain sebagainya. Sakit, kesembuhan, ini tidak bisa diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan umat kita, khususnya di Indonesia, tauhidnya lemah. Kenapa? Yang pakai label kiai ributnya masalah santet. Sampean itu mergurunya di mana? Kiai kok ributnya berkelahi masalah santet. Orang kesini, orang awam nggak tahu, sering kita dapatkan, tahu-tahu bawa buntelan, ya kan? Dilihat buntelannya hitam, ada kotakannya, tulisannya kuning. Nanti ada hahaha, rorororo, mim. Ini ada pas mau bolak-balik, buka dalamnya, ada Quran kecil, ada seperti kayak model pasir, tapi warnanya kayak agak bening-bening kayak gitu, ya kan? Ada model iketannya, ada kertas yang dilempit-lempit sampai kecil-kecil, ya kan? Dibuka sama, ada tolasim, tulisan tadi rororo mim, ya kan? Ujung kanan kiri Abu Bakar, Utsman, Muhammad, bahkan tengahnya Muhammad, ya kan? Allah, bawahnya kala jengking, ada apa semua? Itu ada tulisan-tulisan nama-nama, jambur, zembur, dembur, apalagi itu nama-nama jin, ya kan? Ada orang lapor ke saya, ya kan? Akhirnya saya preteli, apa sih ini dalamnya orang kayak gini? Ketika ditanya, kamu ini apa? Ya saya nggak tahu mas, ya kan? Wong saya mau berangkat ini dimasukin sama suami, katanya buat tolak bala. Dan ini pun diambil dari Pak Kiai. Nah, kalau kiainya sudah gimana
rakyatnya hancur lebur. Seorang kiai, iya kan? Ini masyarakat kalau tauhidnya nggak bener, Pak, gampang dibandingkan sama orang. Ada kiai minta rambut kemaluan perempuan. Apa ini? Tapi kalau orang tahu dengan benar tauhid, nggak beres ini. Rasulullah, para sahabat mau beribadah kepada Allah, minta rambut kemaluan perempuan. Bawa sini, biar kamu, jadi kalau kamu pergi ke Saudi, berangkat ke Saudi, biar rumah kamu saya lindungi, ya kan, saya bentengi, ya kan. Syaratnya apa? Bulu kemaluan perempuanmu ambil, kasihkan. Ini pengakuan sendiri. Oh, sampean goblok, Mas. Ya, saya mengaku goblok, Ustaz. Saking dongkolnya saya, goblok kamu. Seorang muslim, jangankan rambut dia kan, kulitnya 1 senti terlihat oleh orang yang bukan muhrim tidak rela. Hanya digunakan untuk ngerjain, malah apa, dikerjain sama kiainya. Ini kiai. Tapi kalau orang agamanya benar, tauhidnya benar, bisa terjerumus seperti ini? Saya ulang lagi kejadian Ponari. Berapa kilo orang antri di Jawa Timur? 6 kilo, Pak. Kalau umat Islam Indonesia tauhidnya kuat, nggak mungkin sampai antri 6 kilo hanya untuk mencari apa? Batunya Ponari dicelupkan ke dalam air. Iya kan? Nggak mungkin akan melakukan seperti itu kalau tauhidnya benar. Tapi manusia ketika tauhidnya nggak benar, ini susah hidupnya, gampang diombang-ambingkan sama orang. Makanya dukun-dukun, saya bukan mengunggulkan di Saudi sini, bukan di Saudi nggak ada kejelekan, nggak ada orang nggak baik, nggak ada apa semua, bukan, dan mengunggulkan Saudi. Cuma orang terdidik dari kecil di sini sampai besar nggak kenal sama namanya klinik. Cerita-cerita khurafat, kuntilanak, genderuwo, ya kan? Saya sering katakan anak kecil di Saudi sini, makanya ya kan kata orang daerah saya bedut-bedut, dia kan ditakut-takutin, awas ada setan, mana setannya, malah dia kayak gitu kan. Kuburan bukan merupakan sesuatu yang angker bagi mereka. Anak kecil silakan mau dibawa ke kuburan, jalan biasa dia, nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena nggak ada acara-acara klinik kuku apa, orang matinya terbang, orang kunang-kunang memang binatang seperti itu, ditafsirkan kukunya orang mati. Anak kecil dari kecil udah dididik seperti itu. Iya kan? Ya di sini pun nggak ada kunang-kunang memang. Ya kan? Dukun nggak laku. Dukun nggak laku, sepi, Pak, di sini. Mau 20 orang buka praktek kayak Ponari nggak laku. Hatta yang tukang mabuk, iya kan, terus suruh ngomong, ya kan, kamu pergi dukun, mesti ngomongnya apa? Gadzab. Dijawabnya gitu. Wah, ini tukang maksiat ini, nggak mungkin percaya sama dukun. Karena apa? Paling tidak terdidik akidahnya dengan kuat. Tapi ini adalah merupakan tantangan. Semoga kita bisa merubah diri kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat di antara kita untuk bisa lebih mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih kuat, mengenal agamanya lebih kuat, dan bisa mempraktekkan Islam dengan secara kafah, dengan secara sempurna, dan memulai, ya kan, menegakkan tauhid dan pengajarannya pertama kali dalam diri keluarga. Jadi anak-anak kita tumbuh dengan kekuatan benteng Islam yang kuat, punya filter yang kuat, dan tidak mungkin bisa diombang-ambingkan oleh kesesatan
manusia. Seperti itu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.